Ya, kami kembali terhubung dengan Dr. Marta Kurnia Kusuma Wardani, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, untuk membahas mengenai penanganan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas. Selamat pagi, Dok. Kali ini Selamat bisa mendengar pagi dan suara saya salam dengan sehat Mas baik Yuda. ya. Salam sehat Alhamdulillah juga, bisa Dokter ya. tersambung lagi. Iya, Dokter mungkin bisa diberikan Ya. informasi terkait dengan kategori dari disabilitas ini apa saja, Dok? Oke, ya Mas Yuda. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional ya, yang kebetulan memang tepat di tanggal ini 3 Desember ini ya, kita merayakannya, memperingatinya. Jadi kategori disabilitas itu memang kalau di Indonesia berdasarkan UU nomor 19 itu sudah ada definisinya untuk penyandang disabilitas. Nah, sementara kategorisasi itu dilakukan oleh WHO. Jadi ada 3 tingkatan dari disabilitas. Jadi yang pertama itu adalah impairment atau gangguan, yaitu hilangnya atau abnormalitas secara psikis atau mental ya, fisik atau struktur anatomi maupun fungsi dari tubuh. Yang kedua, disability atau disabilitas itu sendiri, yaitu adanya keterbatasan maupun kekurangan kemampuan dari seseorang melakukan aktivitas sehari-harinya sebagai manusia. Tingkat ketiga adalah handicap atau kecacatan. Jadi suatu keadaan yang membuat individu tersebut tidak dapat memenuhi perannya dalam bersosialisasi atau bermasyarakat. Begitu Mas Yuda. Iya, Dok, sebelum saya lanjut ke pertanyaan, mungkin dokter bisa bantu kameranya lebih sedikit ditundukkan sedikit ya supaya lebih Oh, terlihat. Iya, baik. Ya, Dok, sip ini kalau ya. kita bicara mengenai tadi kategorinya cukup banyak ya, Dok, dan masyarakat sepertinya tidak terlalu paham. Salah satunya tadi keterbatasan mental juga menjadi bagian dari itu. Lalu bagaimana sebenarnya penanganannya sejauh ini yang dokter temukan dan seberapa penting rehabilitasi medik harus segera dilakukan nih, Dok? Iya, jadi tadi kan ada psikis ya, mental. Jadi termasuk misalnya retardasi mental. Tadi sudah sempat kan ada SLB pun juga ada yang untuk mental. Itu masuk di disabilitas. Tapi selama dia masih istilahnya gini. Jadi kalau tadi kan ada 3 tuh ya. Kalau dia dengan kecacatannya itu dia masih bisa melakukan aktivitas secara mandiri, misalnya mandi sendiri, makan sendiri, nah itu masih masuk yang di impairment. Tapi karena kalau dengan kecacatannya itu, dia untuk mandi harus dibantu, makan dibantu, jalan dibantu, ke toilet misalnya dibantu, nah itu sudah masuk yang disabilitas. Karena dia aktivitas sehari-harinya nggak bisa, tapi mungkin, nah yang lebih luas lagi yang tadi handicap, itu kan kalau misalnya dia sampai nggak bisa sekolah. Nah kadang ada yang nggak bisa aktivitas sehari-hari, tapi kalau dibantu dia masih bisa datang ke sekolah, bekerja gitu kan bisa ya. Mhm. Nah kalau nggak sampai bisa sekolah, nggak bisa bekerja itu sudah masuk handicap. Peran rehab sendiri di kaum disabilitas ini cukup signifikan. Karena memang kita bisa dibilang ya, ilmu rehabilitasi medik ini memang berkecimpung dengan dunia disabilitas. Jadi kita tugasnya dokter rehabilitasi medik ini adalah yang pertama mencegah kecacatan itu tadi atau mencegah disabilitas. Kedua, mengoptimalkan fungsi yang ada. Jadi misalnya dia sudah cacat nih, dia sudah cacat, tapi bagaimana caranya dia masih tetap bisa beraktivitas sehari-hari atau bahkan bersosialisasi dengan orang sekitarnya. Nah, seperti itu. Mhm, Ya. mhm. Baik, jadi dokter tadi secara tidak langsung secara eksplisit menjelaskan bahwasanya seandainya seseorang sudah tidak bisa melakukan aktivitas secara normal, bekerja, bahkan kegiatan keseharian itu adalah disabilitas fisik yang memang membutuhkan rehabilitasi ya, Dok. Lalu apakah sejauh ini memang masih sedikit orang yang paham akan hal ini sehingga mereka menjadi tidak bisa leluasa untuk melakukan aktivitas keseharian tanpa ada bantuan pihak lain, Dok? Ya jadi mungkin benar ya. Jadi ada yang merasa bahwa kita coba istilahnya diatasi sendiri. Mungkin nggak tahu ya harus kemana gitu ya maksudnya Mhm. ya Mas Yuda ya. Iya. Padahal kalau misalnya dia sudah anggaplah nih pasien habis kecelakaan atau apa, nah dia kan habis harus dirawat atau patah tulang dan sebagainya. Nah itu kan kadang nggak bisa jalan nih. Nah itu kadang dianggap udah nunggu tulangnya nyambung atau apa, nunggu di rumah. Padahal kalau bisa rehab segera, misalnya dilakukan rehab bahkan misalnya di waktu masih opname juga rehab, itu bisa lebih cepat dia bisa kembali untuk bisa beraktivitas fisik,
melakukan aktivitas sehari-harinya, kemudian bersosialisasinya, karena dia akan dilatih supaya untuk menguatkan nih, misalnya ototnya yang nggak kuat, karena kan habis tirah baring lama, atau karena patah tulangnya sendiri kan sakit dan sebagainya. Nah itu ada berbagai macam cara dari kami tim rehabilitasi medik untuk mengatasi itu. Iya, Dok, kalau tadi adalah berarti memang fungsi dari anggota tubuh yang mengalami kendala seperti tadi dokter ilustrasikan, mungkin habis kecelakaan, habis mengalami insiden. Lalu bagaimana dengan kondisi fisik yang memang mengalami kecacatan dari lahir mungkin ataupun masih bisakah dilakukan rehabilitasi medik untuk memperbaiki dan meningkatkan fungsi tubuhnya, Dok? Ya, ini bagus banget deh pertanyaannya Mas Yuda ya. Memang jadi orang kadang merasa ada sih memang kayak amputasi itu contohnya. Itu juga bisa ada yang dari lahir, ada istilahnya sendiri ya. Jadi memang dari lahir dia sudah tidak sempurna. Bukan berarti dia tidak sempurna loh. Orang cacat itu banyak yang bisa berprestasi. Nah itu jangan takut untuk membawa ke dokter. Jadi misalnya ya amputasi tadi kan sekarang sudah banyak nih, ada misalnya kalau yang amputasi kaki ada kaki palsu, amputasi tangan juga ada tangan yang bisa meningkatkan fungsinya tadi, fungsi tangan misalnya untuk membantu dia makan dan sebagainya gitu Mas Yuda. Jadi memang tidak menutup kemungkinan apabila memang ada insiden kecelakaan, diamputasi, kemudian kehilangan anggota tubuhnya, dan tadi ada alat bantu dan juga perlu rehabilitasi medik untuk juga meningkatkan bagaimana fungsi alat tubuhnya yang mengalami kendala. Lalu apakah memang ada bantuan secara psikologis juga nih, Dok, di selain tadi ya fungsi tubuh ditingkatkan kembali? Iya, benar. Jadi memang di tim rehabilitasi medik itu terdiri dari berbagai macam Mas Yuda. Jadi ada dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi seperti saya. Kemudian ada fisioterapi. Nah itu untuk yang membantu latihan. Kemudian ada yang okupasi terapi. Ada juga terapis wicara. Nah yang membantu yang mengalami gangguan fungsi bicara, gangguan fungsi bahasa. Nah itu adalah tim dari terapis wicara. Kalau yang terapis okupasi itu yang membantu yang misalnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya dia memasak atau termasuk sampai misalnya menyetir untuk berangkat bekerja, ke sekolah dan sebagainya. Nah, psikolog itu juga masuk dari tim kami karena memang sering orang cacat itu kalau fisik nih ya, itu kadang psikis juga bukan terganggu ya, tapi terpengaruh ya, mungkin karena dia jadi merasa lebih malu, hinder, misalnya seperti itu. Nah itu psikolog juga berperan dalam hal ini. Baik, Dokter Marta, terima kasih untuk informasinya. Semoga perbincangan kali ini bisa memberikan awareness ya kepada masyarakat di Hari Disabilitas kali ini, bahwasanya meskipun keterbatasan fisik dan segala macam kekurangan, mereka adalah individu yang masih bisa berkembang dan tetap masih mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sama seperti layaknya kita semua. Terima kasih untuk waktunya, Dokter. Terima kasih.